Gaya, gerak, dan aplikasinya dalam kehidupan siswa SD. Nah, apa itu gaya dalam ilmu fisika? Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak baik dalam bentuk arah maupun dalam bentuk konstruksi. Pengertian gaya secara umum adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan gaya yang diberikan tersebut, benda bisa bergerak. Nah, itulah seputar tentang gaya. Selanjutnya kita akan masuk pada gerak. Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Lalu, apa hubungan gaya dengan gerak? Hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Macam-macam gaya, diantaranya adalah gaya otot. Apa itu gaya otot? Adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Misalnya, mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Gaya lainnya adalah gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan juga jarum. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalirinya. Gaya selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kita mendorong kursi roda di lantai, ada gaya gesek hingga kursi mudah digerakkan. Atau saat kita melangkah dan akan terjadi gaya gesek antara sepatu kita dengan lantai. Gaya berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, saat buah yang sudah matang di pohon jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Gaya berikutnya adalah gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Nah, itulah beberapa gaya. Selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi gaya dalam kehidupan siswa SD. Apa saja aplikasi gaya dalam kehidupan siswa SD? Kita akan membahasnya. Aplikasi dalam kehidupan siswa SD atau pemanfaatannya dalam kehidupan siswa SD dapat dilihat. Pertama yaitu gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk kegiatan olahraga dan hiburan seperti terjun payung, para layang, bungee jumping, dan loncat indah. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melakukan kegiatan ini memang harus ada gaya gravitasi. Kenapa? Karena gaya gravitasi itu adalah gaya yang menarik semua benda ke pusat bumi. Jadi, dalam melakukan terjun payung, para layang, atau bungee jumping dan loncat indah, maka dalam melakukannya membutuhkan gaya gravitasi agar tidak mengembang-ngembang seperti di luar angkasa. Dan lewat gaya gravitasi segala benda di permukaan bumi menjadi teratur. Pemanfaatan yang kedua yaitu dari gaya gesek, membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir.
menghentikan kendaraan yang sedang bergerak, menciptakan panas seperti di mesin kendaraan dan korek api. Nah, itulah beberapa contoh dari pemanfaatan gaya atau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya kita masuk pada pengaruh gaya. Apa-apa saja pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Pengaruh gaya terhadap benda. Mungkin teman-teman pernah melihat becak di kayu, kemudian bergerak, kemudian layangan yang ditarik juga bergerak. Benda-benda itu bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Teman-teman, untuk melakukan gaya diperlukan adanya tenaga. Nah, kita akan membahas pengaruh gaya tersebut satu persatu. Pengaruh gaya terhadap benda ada 3, yaitu pertama, gaya membuat benda bergerak. Kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, apa itu gaya yang menyebabkan benda bergerak? Gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Contohnya, mobil yang mogok didorong agar bisa bergerak maju. Timba yang ditarik dengan katrol akan bergerak ke atas. Meja yang digeser berubah posisinya. Semua hal tadi terjadi karena adanya bantuan gaya untuk menggerakkannya. Jika tidak ada gaya, maka benda tersebut tidak akan bergerak atau tidak akan berubah posisinya. Nah, gaya yang kedua yaitu gaya yang menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Apa itu? Gaya yang menyebabkan benda bergerak menjadi diam, contohnya troli yang bergerak akan diam bila ditarik. Contoh lain bisa kita ambil adalah bola yang menggelinding dapat diam karena kita tahan dengan kaki. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya bantuan gaya yang kita berikan kepada benda yang bergerak tadi sehingga menjadi diam. Nah, selanjutnya gaya yang ketiga, pengaruh gaya yang ketiga yaitu gaya yang mengubah bentuk benda. Apa itu gaya yang mengubah bentuk benda? Yaitu jika kita memberikan gaya, maka akan terjadi perubahan pada bentuk benda itu. Contohnya, telur yang jatuh akan pecah karena benturan. Kenapa telur terjatuh dan pecah? Karena adanya gaya yang membuat telur tersebut pecah dan telur berubah bentuk. Yang tadinya bulat menjadi pecah atau tidak berbentuk. Nah, contoh selanjutnya adalah botol plastik yang diremas atau yang diinjak akan peyot dan berubah bentuk. Hal ini terjadi karena adanya gaya yang menyebabkan botol plastik tersebut peyot atau berubah bentuk. Nah, contoh lainnya adalah gelas yang jatuh akan pecah mengenai lantai. Kenapa gelas bisa pecah? Karena adanya gaya yang menyebabkan gelas tersebut pecah dan tidak berbentuk. Dari yang semulanya utuh, gelas yang mengalami gaya akan pecah dan tidak berubah bentuk menjadi tidak berbentuk atau berubah menjadi berkeping-keping. Nah, itulah beberapa contoh benda yang dipengaruhi oleh gaya. Semua kejadian ini disebabkan oleh adanya gaya, baik itu menggerakkan benda, membuat benda bergerak menjadi diam, ataupun
mengubah bentuk benda itu merupakan pengaruh dari gaya yang mungkin diberikan. sampai di sini dulu pembahasan kita tentang gaya, gerak, dan pengaruhnya bagi kehidupan. Terima kasih untuk yang menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai berjumpa di video selanjutnya dengan tema yang menarik.